Bismillah. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, owner dari Studio Fishing Tarakan. Oh ya, saya akan cerita sedikit tentang Studio Fishing Tarakan ya. Studio Fishing Tarakan itu nama sebuah toko pancing ya tentunya. Saya rencana ingin punya toko pancing dan namanya itu adalah Studio Fishing. Sedangkan Tarakan itu sendiri diambil dari daerah saya sekarang ini. Saya berdomisili di kota Tarakan, salah satu kota yang ada di Kalimantan Utara. Saya gabungkan aja jadi Studio Fishing Tarakan karena ya saya tidak tahu mungkin di daerah lain di Indonesia ini ada yang memakai nama tokonya juga studio ya, mungkin studio pancing atau sama studio fishing. Jadi Tarakan itu identitas ya. Kalau Studio Fishing Tarakan itu toko saya yang berdomisili di Tarakan. Makanya saya memakai nama Studio Fishing Tarakan. Untuk namanya sendiri sih memang ada yang menyarankan kalau biasanya kalau ada usaha seperti toko pancing atau toko-toko lain itu biasanya memakai nama anak pertamanya ya. Awalnya saya juga berpikir seperti itu, ingin memakai nama anak pertama saya terus ditambah dengan pancing atau fishing gitu. Cuma saya pikir belum tentu anak pertama saya hobi mancing juga ya, atau mau meneruskan nanti usaha toko pancing saya. Bisa jadi anak kedua atau anak ketiga yang meneruskan. Sedangkan namanya sudah dikenal dengan nama anak pertama tadi. Jadi saya ambil jalan tengahnya lah ya. Saya cari-cari nama. Banyak sih. Saya kemarin pengen juga pakai nama terminal pancing atau terminal fishing, istana, tapi saya rasa sudah ada yang pakai ya. Dan saya coba klik di YouTube, kayaknya saya tidak menemukan ada yang memakai nama ini studio. Jadi saya pikir-pikir tidak ada salahnya dan tidak meleset juga ya kalau saya pakai kata studio fishing, artinya toko pancing ya, atau tempat alat-alat pancing seperti itulah. Dan selain nama toko, saya pun membuat channel YouTube dan saya pun memakai nama Studio Fishing Tarakan ya sebagai nama channel saya. Dan alhamdulillah, sebenarnya ini channel sudah lama ya saya buat itu kalau tidak salah pertengahan 2018 ya. Kebetulan tuh hari saya punya teman kerja itu yang juga nge-YouTube, dia YouTubers. Saya dapat informasi dari dia kalau tentang YouTube ya, dan saya pun tertarik, saya pun membuat channel waktu itu. Dan videonya baru satu, tapi saya tidak terlalu ini ya. Bukti dari video pertama ke video yang kedua itu berjarak mungkin 2 tahun ya kalau tidak salah jaraknya itu antara video pertama dan video kedua. Dan
Nanti channel ini bisa banyak videonya setelah saya punya rencana membuat toko pancing. Awalnya itu gini, saya dari dulu, dari kecil itu sudah mancing, tapi tidak jadi hobi ya, hanya sekedar mancing aja. Nah ini juga setelah kenal teman kerja itu dan dia suka mancing. Kebetulan tempat saya kerja itu di bawahnya kena air pasang ya, air surut. Dan kalau air pasang biasanya dia mancing dan saya pun iseng-iseng ikut. Dari situ saya, karena suka nonton YouTube, saya pun cari-cari tahu ya tentang mancing itu. Ternyata mancing itu sudah berkembang ya, sudah berkembang. Maksudnya kalau seingat saya dulu mancing itu cuma, bahasa sekarang itu dasaran ya, kita biasanya pakai timah, pakai senar ya. Sekarang kan sudah ada pakai line atau senar gitu. Terus kita bukan bikin simpulnya, terus di bawahnya ada timah dan ada mata pancing gitu ya. Dan rata-rata biasanya juga umpannya itu beragam ya, mungkin itu udang mati, udang hidup. Kalau udang hidup sih dulu saya enggak tahu ya, karena udang hidup kan agak susah dulu ya. Paling sering itu cacing, biasanya dipakai umpan. Buat mancing gabus pun pakai cacing. Kalau tidak salah ikan mujair pun, kalau tidak salah dulu mancingnya pakai nasi kalau tidak salah. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, setelah saya lihat YouTube, ternyata mancing itu sudah banyak teknik ya. Yang saya dapat itu dari nonton YouTube, ternyata ada teknik casting, teknik jigging, teknik trolling ya, dan popping ya. Dan saya lihat di YouTube itu, dari semua teknik itu, dan saya condong ke casting, kayaknya lebih menantang ya menurut saya ya. Maksud saya ada aksi ya, karena casting itu mancing dengan teknik casting itu umpan kita lempar memakai umpan minnow atau micro jig gitu ya. Kita lempar terus kita gulung, kita trip sampai ada strike ya. Kalau tidak ada ya dilempar lagi, gulung lagi sampai ada strike ya, begitu ya. Saya pun cuma saya waktu itu orangnya keburu-buru ya, bahasa saya keburu-buru, belum mendalami, hanya tahu dari berbagai macam teknik aja. Saya sudah nekat membeli tackle pancing ya. Saya pun membeli, waktu itu saya lupa, kalau tidak salah joran pertama saya itu ada yang jual second. Dia jual satu set dengan railnya, itu jorannya itu banyak karbon. Biasa yang satu set itu dengan rail dengan lainnya ya, saya beli. Itu tackle pertama saya. Dan tackle kedua saya, karena untuk teknik casting kan harus memakai joran yang panjang ya, minimal 180 bahkan sampai 2 meter lebih. Saya pun hanya berdasarkan itu saja. Makanya waktu saya beli di online itu saya cari joran yang panjangnya 2 meter, dan saya pun dapat waktu itu panjangnya 2 meter 10 ya, 702, itu sama dengan 210 cm. Saya pun membeli. Waktu itu saya tidak perhatikan bahannya ya, saya belum terlalu ini, saya cuma buru-buru aja membeli. Saya beli, ternyata bahan yang saya beli itu, joran yang saya beli itu bahannya adalah fiber ya, dan kita tahu sendiri kalau joran fiber itu berat, tidak seperti kalau karbon.
dia ringan gitu. Nah, setelah saya beli, terus saya masih lagi nonton YouTube, cari tahu. Saya pun ternyata untuk casting bukan joran fiber ya, tapi joran karbon. Saya pun mau beli karbon lagi. Joran karbon waktu itu saya membelinya tidak salah dengan brand Kenzi ya, Kenzi, dan panjangnya 180 cm, lainnya itu 817 lb. Saya pun membeli dan ya, saya pun sudah bisa memakai casting dari joran itu. Nah, setelah saya lihat YouTube lagi, ternyata ada di casting itu ada namanya kelas ultralight ya, dan itu booming. Nah, ternyata saya cari-cari tahu kalau kelas ultralight itu mentok di 6 lb. Nah, sedangkan joran saya yang saya beli itu yang merek Kenzi tadi itu 817 ya, jadi otomatis dia tidak bisa masuk di kategori ultralight. Saya pun membeli lagi joran untuk ultralight. Saya cari tahu, ternyata ada brand dari Relix Nusantara. Waktu itu saya beli cangkek generasi 4 ya, masih generasi 4, yang generasi S nya belum, karena saya belinya itu di bulan 12 2018 saya beli. Nah itu, tapi sampai sekarang pun saya belum pernah pakai. Saya belum pernah pakai joran itu karena saya sayang ya. Saya itu belinya langsung di Relixnya ya. Jadi itu hari saya chat, apakah saya bisa membeli satuan, dan ternyata bisa. Saya pun membeli satu dan dikirim. Setelah itu dikirim, setelah sampai, ternyata ultralight itu tikelnya kecil ya, ringan. Saya jadi gimana ya, sayang ya mau pakainya. Takut juga kalau saya kurang tahu nanti jadi patah. Nah dari itu, karena saya sayang, saya beli lagi joran. Saya cari joran yang murah. Kebetulan saya cari itu joran yang karena 6 lb tadi saya pikir ringan dan kecil, saya pun beralih ke joran yang 12 lb ya. Waktu itu saya dapat murah, kalau tidak salah sama ongkirnya itu, saya belinya online. Ongkirnya itu kalau tidak salah 200-an ya, 200-an ribu. Panjangnya 180 ya, dan waktu barangnya datang ya sesuai dengan harga barangnya. Real setnya juga ringgetnya sesuai dengan harga. Nah, karena saya pingin dia balance, makanya saya belikan juga P yang 12 lb ya, karena jorannya tadi 12 lb. Saya pun membelikan lain dengan 12 lb. Nah, terus umpannya sesuaikan juga dengan berat lurnya ya. Kalau tidak salah itu berat lurnya sampai 21 gram ya. Oh iya, kalau mancing itu saya selama casting saya belum pernah dapat ya, belum pernah saya strike. Saya pernah sekali ada sambaran, tapi tidak sampai strike, tidak sampai landed ikannya, hanya sambaran aja sampai sekarang. Nah, jadi setelah saya beli itu, dan alhamdulillah saya ada rezeki menikah. Setelah menikah saya hampir setahun, bukan setahun ya, belum sampai setahun, saya sudah tidak pernah mancing lagi. Jadi setelah saya lihat, ternyata saya alat mancing saya banyak sekali saya beli ya. Saya pernah iseng-iseng itu hari saya tulis barang-barang yang saya beli, dan itu mencapai puluhan, ada kayaknya puluhan. Jadi saya pikir, ini kalau diuangkan lumayan ini buat nambah-nambah uang belanja dapur. Dan saya akhirnya memutuskan, karena saya setelah menikah saya sudah tidak pernah pergi mancing lagi karena kesibukan kerjaan juga. Jadi saya pun memutuskan untuk menjual
semua tackle pancing saya ya, karena saya pikir dia sudah tidak pergi mancing lagi, jadi saya jual aja. Nah, mulailah saya jual satu persatu alat pancing saya. Ada yang saya jual rugi, dan kebanyakan saya jual rugi. Ada yang saya jual untung, mungkin ya, mungkin ada yang saya jual untung, karena saya juga lupa modal ininya, modal pasnya. Terus mungkin yang jalan-jalan juga ada, saya jual jalan-jalan gitu harganya, sampai akhirnya tackle saya itu saya jual tinggal sedikit ya. Dan ternyata saya pikir seru juga ya jualan gini. Kebetulan saya waktu itu jualannya sampai sekarang pun saya pasarkannya melalui marketplace ya, di Facebook. Saya pasarkan di situ, dan saya pikir seru juga ya jualan ini. Saya jadi banyak daerah yang saya tahu, karena biasanya sih mereka minta diantarkan ya. Bisa diantarkan bang, bisa diantarkan ke om ya. Kalau dalam kota sih saya mau aja, saya antarkan sekaligus jalan-jalan. Alhamdulillah ya, dalam saya jual alat pancing ini saya jadi banyak tahu tempat ya. Meskipun saya lahirnya juga di Tarakan, tapi banyak daerah yang belum pernah saya datangi, karena saya bukan tukang jalan ya, istilahnya seperti itu. Jadi banyak teman, banyak kenalan, banyak tempat yang bisa saya datangi. Jadi seru. Jadi saya pikir bisa ini jadi alternatif ya, bisa jadi cadangan ya, kerjaan kedua ya, di luar dari kerjaan pokok tadi. Karena saya kerjanya dari pagi sampai sore, karena juga sampai malam, jadi biasanya saya jual alat pancingnya itu malam ya. Dan rata-rata mereka yang bertanya biasanya diminta difotokan dulu, umpan yang dia tanya atau barang yang dia tanya, baru saya kirim. Kalau oke harga dan oke barangnya, baru saya kirim. Jadi seru ya, saya pikir seru juga nih, bisa jadi tambahan ini. Saya pun mulai belanja ya, saya cari tahu dulu. Ternyata saya lihat di Tarakan ini kebanyakan pemancing jigging ya, walaupun saya sebenarnya itu pemancing casting. Mungkin yang ada saya tahu itu tentang casting, tapi karena saya pikir di Tarakan ini banyak pemancing jigging, saya pun jualan pertama saya ya, selain dari tackle pancing saya sendiri, itu saya membeli metal jig ya. Ada beberapa ukuran metal jig saya beli, dan waktu itu saya belum ini ya, kan saya masih jualan di rumah, saya belum punya toko, saya jualan di rumah. Jadi jualan saya itu saya taruh di dalam lemari, pakaian. Hanya kan tidak banyak ya, awalnya tidak banyak. Saya beli di ini, saya taruh di lemari. Terus alhamdulillah ada laku, saya ada modal lagi, saya tambah lagi buat beli minum, terus saya tambah lagi, dan hingga akhirnya di lemari pakaian itu sudah tidak cukup. Saya awalnya juga pakai dos ya, buat naro-naro ini. Jadi kalau ada pembeli saya angkat lagi keluar, begitu seterusnya. Setelah selesai saya masukkan lagi. Kalau saya pergi kerja terus ada yang datang siang, mungkin biasanya tidak konfirmasi atau konfirmasi, tapi saya tanya istri saya, dia bisa jualkan. Dan di setiap barang itu saya sudah taruhkan harga ya. Jadi seperti itu antisipasi, kalau bukan saya yang jualan, istri saya bisa langsung dijual aja karena sudah ada harganya. Jadi ya seperti itu, sudah kalau ada pembeli diangkat lagi keluar, karena saya juga taruhnya di kamar, diangkat keluar ke ruang tamu, dipilih pembeli, sudah cocok, bayar. Setelah selesai masuk lagi, seperti itu. Jadi saya pikir kalau saya mau modal nanti, saya mau beli etalase ya, etalase buat taruh jualan saya. Jadi saya taruhnya mungkin di ruang tamu. Alhamdulillah rumah sini ada
space sedikit buat menaruh etalase kecil ya. Etalase saya itu ukurannya tingginya 1 meter, lebarnya itu 1 meter, tebalnya itu 40 cm kalau tidak salah. Saya beli sudah ada videonya, ada videonya di channel saya ini. Kalau tidak salah judulnya review etalase buat jualan alat pancing ya, kalau tidak salah judulnya itu. Bisa teman-teman cek di channel saya. Setelah saya beli etalase, mulai saya isi. Sebentar kita review juga ya tentang jualan saya dan etalasenya. Setelah itu saya beli etalase, kemudian saya isi, dan alhamdulillah sudah memudahkan ya. Kalau dulu setiap ada pembeli diangkat keluar, setelah pembeli pulang diangkat masuk lagi ya. Kebetulan istri waktu itu sedang hamil, alhamdulillah. Jadi kasihan juga ya, saya pikir kasihan juga angkat barang-barang berat, dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli etalase. Saya tambah modal saya buat membeli etalase, dan setelah saya beli etalase itu sedikit meringankan ya, karena barangnya sudah di etalase, saya taruhnya di ruang tamu. Jadi kalau ada pembeli tinggal masuk, dia bisa lihat yang mana dia inginkan, dan ya seperti itu. Alhamdulillah berjalannya waktu, cuman kendalanya saya tidak bisa nambah lagi ya etalasenya karena keterbatasan tempat, jadi hanya satu itu aja. Cuma ya karena sudah banyak kenalan, ada kenalan, banyak request, dan saya lihat juga perkembangan, kayaknya banyak yang cari ini cari itu. Saya pun mulai menambah sedikit demi sedikit jualan saya, sampai akhirnya karena etalasenya kecil tadi ya, jadi tidak muat. Saya pasang kembali, saya pakai dus untuk ini menaruh jualan-jualan saya lagi. Oke teman-teman, itu sedikit cerita tentang Studio Fishing Tarakan ya. Oke, selanjutnya kita akan review ya alat pancing yang saya jual sekarang ini. Langsung ya teman-teman, kita lihat. Baik teman-teman, saya mau review sedikit jualan saya yang sekarang ini ya. Kita mulai dari yang di dalam dus ini, ada 3 dus ini. Nah, ini dulu kita mulai. Ini itu isinya adalah minnow. Di kotak ini saya isikan minnow di ukuran kecil ya, maksimal di 10 gram. Oke. Ukurannya maksimal 10 gram, ada berbagai macam model seperti ini. Ini itu ukurannya 9 gram ya. Oke, 9 gram seperti ini. Ukuran terkecil di sini ada ukuran 5 gram dari Daido, 5,2 gram. Ini saya lupa ukurannya, mungkin sekitar 5 juga. Ini ada dari Kenzi, 6 gram. Masih dari Kenzi. Ini ukurannya 6 gram.
Ini dari Daido. Tujuh gram. Ada dua warnanya. Terus ada lagi 7 gram. Seperti ini. Ada 4 warna. Selanjutnya ada dari Kenzi 7,4 gram. Ini ada 7 warna yang saya punya. Oh ya, sedikit informasi kalau lure model ini, model kerambek ini kalau dijual di toko saya, maksudnya di yang saya jual ini kurang ini ya, kurang diminati ya. Padahal waktu saya mancing casting dulu waktu saya mancing dan di casting itu saya paling hobi pakai minnow yang kerambek ini ya. Saya suka lihat modelnya, lucu ya, saya suka. Jadi saya itu paling sering memakai lure crankbait, model crankbait. Selanjutnya ada yang 8 gram. Ada beberapa warna. Dia warna-warnanya. Selanjutnya masih di 8 gram dari Daido. Ini tinggal 2 warna. Ada 9 gram dari Daido dan dari Charm tadi. Ini 9 gram. Selanjutnya ada 10 gram ya. Juga ada beberapa warna. Ini dia warna-warnanya. Dan kesemuanya ini ada minnow, jenis minnow. Jadi di dalam satu dus ini, itu isinya lure yang diperuntukkan untuk ultralight ya. Kalau kita ambil dasar dari joran dari Relix Nusantara itu, dia max lure-nya itu sampai 10 gram yang 26 lb nya. Jadi saya pisahkan seperti ini, jadi enak aja buat pembeli nanti ya. Misalnya dia mau main UL, jadi dia tinggal cari aja di kotak ini untuk menggampangkan. Selanjutnya kita beralih ke kotak yang satunya lagi. Nah, di kotak ini banyak ya. Nah, karena banyak, tempatnya kecil, jadi amburadul begini ya. Yang paling kecil di sini ukuran, kalau tidak salah 12 gram ya, 12 gram seperti ini. Kalau tidak salah ini keterangannya sinking dia, minnow sinking. Ini ada beberapa warna yang saya punya. 12 gram nih, seperti ini. Seharusnya sih saya tambah satu kotak lagi ya, jadi ndak berantakan kayak begini ya. Cuma saya belum ada waktu, dan saya pikir juga terlalu banyak kotak ya, karena tadi ya saya bilang tadi etalase saya cuma satu kecil, kurang 1x1, jadi mau tidak mau saya lebihnya itu saya kasih kotak ya, biar tidak tercecer, terhambur gitu. Karena ini juga berbahaya
Kalau ada orang yang terkena mata pancing bisa berabe. Seharusnya saya tambah kotak lagi satu. Oke, ke depan nanti saya tambahkan kotak aja biar nggak berantakan ya. Ini ada 13 gram, modelnya seperti ini. Juga ada popper nih 12 gram. Saya yang lalu ada yang untuk ultralight ya, kalau tidak salah 9 gram. Alhamdulillah sudah laku semua, cuma saya belum order lagi karena setelah lebaran ini umpan minum jarang ini ya, jarang diminati. Kebanyakan mereka pakai metallic ya untuk jigging. Nah, ini 12 gram popper, ada beberapa warna poppernya. 12 gram. Ini masih 12 gram tadi. Ini ada 15 gram dari Daido, 13 gram dari Kenzi. Ini masih ada 12 gram juga dari Daido. Yang tadi yang 13 gram ya. Ini saya ada 14 gram, ada beberapa warna. Oke. Yang paling kecil tadi sini ada 12 gram, dan yang paling besar itu saya ada mungkin ini 18 gram ya. Ini ada 18 gram saya ada 3 warna dari Daido. Ini 18 gram. Jadi di kotak ini yang paling besar itu 18 gram ya. Ada 3 warna. Juga ada ini dari Kenzi seperti ini. 17 gram. Ada beberapa warna, ada tersisa 3 warna. Walaupun tidak menambah lagi jenis ini ya, karena kurang diminati. Oke, sekarang kita beralih ke kotak yang satunya lagi. Nah, di kotak ini itu isinya campur-campur ya. Itu ada senar, ada PE, benang PE, ada airbox, ada beberapa leader, juga ada reel ya. Oke, kita bahas dulu yang PE nya dulu. Ini saya ada PE dari brand YGK Frontier X8, itu 6 LB ya. Jadi ini peruntukan untuk ultralight, bisa untuk casting atau jigging. Kalau di jigging dia biasanya disebut micro jigging ya. Kemarin temannya ini banyak, cuma sisa 1 kotak, dan 1 kotak ini isinya 1 roll, dan 1 roll itu isinya 100 meter ya, panjangnya 100 meter. Dan dia single warna, saya belum tambah lagi. Sisa 1 kotak. Terus selanjutnya ada PE dari Exori seri Cardinal X8 juga ya. Ini yang 10 LB. Ini juga bisa dipakai buat casting atau jigging.
di kelas light casting atau light jigging ya, seperti ini. Saya juga ada yang 20 lb nya, ini 20 lb nya, tersisa 1 roll, saya belum tambah juga. Oke, selanjutnya saya ada beberapa roll di ukuran ya. Di ukuran 40 lb ya. Ini P4 40 lb. Ini dari Duraflex Sheer Cosmic. Ini P4. Ini cocoknya dipakai dasaran atau jigging ya. Kalau untuk casting mungkin dipakai untuk popping, tapi dari benangnya sih kasar ya. Benang ini kalau diraba kasar. Saya rasa cocoknya dipakai di dasaran atau jigging ya, karena setahu saya kalau untuk casting itu dia benangnya harus halus, tidak berserat seperti ini. Selanjutnya saya ada 2 roll senar, ini dari Duraking ya. Ini ada yang 80 lb dan 100 lb. Ini senar ya, warnanya clear, dari brand Duraking Seamaster. Ini bisa diperuntukkan untuk dasaran ya. Saya rasa jarang yang memakai jigging senar semua ya. Biasanya kalau dasaran senar semua ya. Jadi kalau jigging biasanya pakai PE. Dan ini besar ya, ukurannya besar. Buat mancing ikan babon. Soalnya saya ada beberapa leader. Oh ya, informasi, kalau leader yang saya miliki ini saya jual rata-rata ukuran kecil ya. Yang paling besar itu saya ada 50 lb, karena itu dia terpengaruh dari tekniknya saya itu adalah casting. Kalau casting rata-rata di ultralight atau light ya. Ini ada 12 lb, mau dipakai di ultralight. PE nya PE 6 lb, terus leadernya biasanya dipakai di 12 lb ya. Dan ini ada dari Relax, ini 20 lb ya, bisa dipakai di 10 lb. Nah, jadi kalau teman-teman pakai yang PE 10 lb tadi, seperti dari contoh dari Exor ya, Exor Cardinal ini cocoknya leadernya pakai 20 lb gitu ya. Oke, ini ada 30 lb, ini bisa dipakaikan di P 1,5 atau 15 lb seperti itu ya, kali 2 ya. Jadi kalau PE nya 6 lb berarti leadernya 12 lb, kalau PE nya 10 lb berarti leadernya 20 lb, seperti itu teman-teman. Masih ada ini 20 lb kalau tidak salah, dari UT Cate. Dan ini adalah P checking ya, dari Relax
sempat saya mau pakai dulu, cuman kalau relicsnya belum pernah saya pakai. Ini isinya 400 meter ya di roll ini. Sempat saya beli dulu, rencana saya mau pakai tapi belum pernah saya pakai, termasuk jorannya juga belum pernah saya pakai sampai sekarang. Kalau ini 12 lb ya, tadi di awal saya sudah cerita kalau saya pernah beli joran yang 12 lb dan PE nya ini ya, saya pakai juga di PE nya itu 12 lb, dan waktu itu saya pakai leader yang 20 lb ya, kalau tidak salah yang ini ya, tidak salah yang ini ya. Jadi ini masih sisa-sisa tackle saya yang dulu ya. Nah ini bekas, maksudnya bekas sudah saya ambil sebagian karena saya pakai dulu, saya pakai mancing. Kenapa saya jual daripada tinggal? Harga yang saya jual pun di bawah harga yang ini ya, karena meternya sudah berkurang. Sini 50 meter, di sini sudah tidak sampai 50 meter ya dalamnya. Saya kurang tahu berapa persisnya, makanya saya pun jualnya sudah harga miring ya. Oke, selanjutnya saya ada beberapa ukuran lure box. Lure box ini untuk menaruh umpan ya, bisa umpan micro jig atau minnow. Ini yang tersisa hanya ukuran L65, L85, dan ini L105 ya sudah. Dan ini juga bekas ya, maksudnya pernah saya pakai. Nah ini makanya saya tadi bilang saya sudah tidak mancing lagi, jadi saya jual aja. Saya punya tackle yang masih bisa dijual, dan ini barangnya masih bagus ya, masih bagus, cuma dia sudah tidak ada kertas seperti ininya. Saya sudah buka yang saya pemakaian pribadi di dulu. Oke, terus selanjutnya ini itu untuk joran ya. Jadi modelnya itu seperti kayak samurai. Ini benangnya pengikat dari jorannya ya. Jadi jorannya itu seperti samurai ya di belakang. Nah ini ya talinya. Saya beli juga dulu untuk pemakaian pribadi, kalau tidak salah. Saya lupa apakah pernah saya pakai atau tidak, saya lupa. Dan ini masih bagus ya, kan saya plastikan seperti ini. Oke, selanjutnya saya ada beberapa ukuran tail. Yang ini ada size 500 dari Tecate. Nah, ini dia tidak power handle ya, seperti ini penampakannya. Ini size 500. Saya pun beli dulu ini ya, seperti tadi saya bilang, saya kan dulu memancing ya, pinginnya mancing di kelas ultralight, tapi tidak pernah saya pakai ya tackle-nya, jorannya, termasuk reelnya. Ini juga 500 buat saya rencana buat mancing ya ultralight, tapi sampai sekarang saya tidak pernah pakai tackle-nya. Selain 500 saya juga ada 1000, sama juga, semua ini saya beli rencana saya mau pakai, tapi sampai sekarang pun saya tidak pernah pakai, jadi saya pajang aja di jualan saya. Kalau ini power handle dari Yoto Jasper, Yoto di seri Jasper ya. Nah, handle-nya seperti ini. Saya membeli ini, rencana saya kemarin tuh saya mau pakai di micro jigging ya, di micro jigging. Jadi saya pakai PE 6LB. Terus jorannya juga saya mau cari itu hari saya mau cari joran untuk dipakai micro jigging yang 6LB juga. Dan rencana reelnya saya pakai ini yang 1000 ya, makanya saya cari yang gagangnya itu yang seperti ini, enak digenggam. Karena saya tidak jadi mancing juga, jadi saya pajang juga di toko saya. Selanjutnya ada size 2000 dari Kyoto juga, tipe seri Blitz 2000. Ini juga saya beli karena saya punya keinginan buat mancing di casting di kelas light ya.
lay casting. Saya rencana mau pakai di PS1 atau PS10LB. Dan informasi yang saya dapat juga untuk menentukan ukuran reel itu dikali 2 ya. Misalnya kalau kita pakai PS1 atau PS10LB, jadi reel yang kita pakai itu sebaiknya reel 2000 ya. Jadi pertama buat bisa muat banyak ya PE nya, pakai reel 1000 pun bisa, cuma muatnya sedikit ya. Kalau kita pakai PS1 atau 10LB itu muatnya sedikit di reel 1000 ya. Jadi cara menentukannya kita kali 2 aja. 10LB berarti reelnya reel 2000 ya, gitu ya teman-teman. Atau kalau mungkin ada reel 1500 bisa mungkin, karena kalau untuk casting juga tidak perlu panjang-panjang ya. Kalau bisa ada reel PE muat sampai 150 meter atau 200 aman lah ya, mau dipakai casting ya. Casting kan paling jauh lemparan tuh 30 meter ya, walaupun ada strike di 20 meter. Kalau panjang PE nya itu 150, berarti masih ada 100an lebih ya buat baik dengan ikan untuk sebelum line out gitu. Dan sama, saya pun belum pernah memakai reel ini. Saya pun panjang di jalan saya. Yang lalu itu ada saya punya yang size 4000 dan alhamdulillah sudah laku. Size 4000 nya. Saya rencana mau pakai begitu ya, P2 ya, P2 atau P20LB. Dan makanya saya beli reel 4000 dan alhamdulillah sudah laku. Satu set itu hari sama dengan joran fiber ya, untuk dipakai mancing dasaran. Kebetulan yang beli itu dia pengen mancing dasaran, tapi dia juga ada beli metal jig ya. Saya bilang coba-coba aja pakai jigging. Oh ya, karena tadi tidak muat ya, dan kalau mau di ini jadi ada juga yang saya kompakkan gini ya karena keterbatasan tempat tadi ya. Ini yang besar ya, ukurannya besar. Ini ada daido, ini 24 gram seperti ini modelnya. Ini 24 gram dari daido. Ada 2. Yang lainnya itu merek dari Sotelo. Ini beratnya kalau tidak salah 21 gram ya teman-teman ya, 21 gram. Warnanya seperti ini, cuma tidak ada keterangan apakah dia floating atau sinking. Oh, floating ya, maaf ini ada tulisan floating seperti ini. Ini kalau 21 gram ini untuk di PE1 ya mungkin ya, atau 10LB, itu tergantung dari jorannya. Karena rilis Nusantara ya, capung yang baru ini 762 itu saya lihat itu yang 510LB nya itu max lure-nya itu 15 gram kalau tidak salah. Jadi dia tidak bisa pakai yang ini karena ini 21 gram. Tentu kita sesuaikan ya supaya top ringnya itu awet karena tidak melebihi beban. Nah, ini sama masih 21 gram dari Sotelo. Ada beberapa warna ya, saya ada 246 warna. Oke, ini dia teman-teman. Sebelumnya saya juga ada satu plastik lagi, satu kompe lagi. Ini Nino ya, ini jumlahnya ada 20-an kalau tidak salah. Kita review aja sedikit. Ini saya order kemarin nih buat trolling, dan ini 16 gram
Ini kedalaman selamnya sampai 3,6 gram ya maksimalnya, beratnya 16 gram. Ini sama ya, karena keterbatasan tempat tadi saya kompetkan aja. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli lure untuk trolling, langsung aja saya angkat ini kompetnya ini buat dipilih teman-teman ya. Ini trollingnya sama, ini sama modelnya. Bibirnya itu buat dari pelat ya. Selanjutnya ada model seperti ini, sama ini juga trolling, lidah panjang, modelnya seperti ini, dan ini beratnya 16,2 gram dan selamanya 4,5 gram 4,5 meter, berarti lebih dalam selamanya ini daripada yang ini tadi ya. Ini cuma 3,6 dan ini 4,5 meter. Modelnya pun dia beda, lidahnya ini dari plastik sedangkan tadi dari plat ya. Dan selanjutnya itu ada kemarin 3 model aja ya, jumlahnya 24 lebih, 24 kalau tidak salah 24, cuma modelnya ada 3. Dan model selanjutnya itu model yang ketiga adalah ini ya. Oh bukan, kemarin itu saya belinya 3 model ya. Kita dulu modelnya mungkin ya. Jadi model yang ketiga itu lidahnya itu agak melengkung ya, jadi dia agak kayak seperti mulut bebek ya, melengkung gini. Ini juga diperuntukkan untuk trolling. Ini itu beratnya 28,2 gram dan daya selamnya itu 4,5 meter. Jadi di dalam plastik ini ada 3 model, kalau tidak salah jumlahnya ada 24 pieces. Yang model tadi yang ini ya teman-teman, yang model bibir ya. Ini modelnya tadi bibirnya seperti kayak itik atau bebek, nggak melengkung gitu. Sedangkan ini dari plat dan ini lurus, semuanya lidah panjang ya, dan yang diperuntukkan untuk trolling. Oke, dengan berbagai ukuran. Oke, selanjutnya kita beralih ke, saya naikkan dulu. Nah, ini dia etalase yang saya maksud tadi. Saya punya satu etalase, ukurannya itu tingginya 1 meter dan lebarnya itu 1 meter juga, tebalnya itu 40 cm. Dan ini dia isi dari etalase saya. Di bagian atas ini saya isikan snap ya. Ini ada snap, dan ini snap kecil buat mancing casting ya, ultralight. Ini dari Relix, size nya 00. Sama ini juga size nya 00. Cuma di sini dia ada keterangan untuk kekuatannya ya. Breaking strength 7 kg seperti ini. Juga saya ada beberapa ukuran kili-kili, saya juga ada kili-kili seperti ini size 14. Ini mungkin di sini tidak tertera ya, size 12 itu 10 lb, mungkin kalau 14 ya sekitar 7 atau 5 lb ya.
ada beberapa ukuran. Ini dari Kenchi, ada size 5, size 2, size 1, dan yang paling besar saya punya size 2/0, itu kekuatannya sampai 75 kg ya. Oke, selanjutnya saya ada solid ring dari Zeus. Ini size nya S1 dan kekuatannya itu 150 lbs ya, kecil tapi kuat ya. 150 lbs itu kalau dikilokan itu sekitar 70-an kilo. Entah ini apa salah tulis atau gimana, tapi barangnya kecil ya, seperti ini isinya. Selanjutnya saya ada split ring. Ini size nya XS 40 lb, terus size S 80 lb, dan size M 140 lb. Di belakang situ ada beberapa stiker ya. Biasanya kalau ada pembeli saya kasih stiker. Di sini ada gambarnya seperti ini. Maaf, gambarnya masih ambil di Google. Di sini ada tulisan sudah bisa terakan. Di atasnya ini saya cantumkan nomor HP saya buat yang order via WA. Nah, ini juga saya ada buat promo channel saya ya. Ini ada lambang YouTube-nya. Ada lambang YouTube-nya dan ada tulisan Studio Fishing Tarakan, dan di belakangnya saya tulis tolong di subscribe. Teman-teman yang lihat video ini ya bisa bantu subscribe ya teman-teman. Selanjutnya saya ada beberapa ukuran Asis double hook. Yang pertama single hook, ini sisa 1 saya punya, ini size 7/0, isinya 3 pieces. Ini single hook ya, dari Verloc. Selanjutnya saya ada Asis double hook, ini dari Zeus, size nya 5/0, dan ini sama size 5/0 tapi ini dari Verloc ya. Oke. Selanjutnya ada size 4, ini double ya, Asis double hook, size nya 4/0. Dan saya juga ada yang 3/0 tapi ini dari Zeus, ini Asis double hook juga. Kebetulan saya yang size 2/0 nya kosong ya, kosong, jadi langsung ke 1/0. Ini dia 1/0 dari brand Zeus. Juga saya ada sisa 1 yang dari brand Verloc, 1/0 juga. Ini itu hari bonus ya, waktu saya order barang saya dapat bonus. Saya lupa caranya berapa nih kalau mau dijual. Ini juga saya beli dulu waktu saya mancing. Isinya itu 2 pasang dan alhamdulillah sudah laku 1 pasang. Ya, ini 1 yang belum laku. Ini kalau disejajarkan ini sepertinya dicocok di sama di size nya dengan size 1 kayaknya, atau 1/0 ya, seperti itu. Nah, ini dia size 1, ini tadi 1/0 dan ini size 1, lebih kecil lagi ya. Ini juga Asis double hook ya. Ini untuk jig 30 gram, dan kalau yang 1/0 itu bisa 40 sampai 60 gram ya. Ini 30 gram ke bawah. Oke, saya juga ada beberapa
single hook buat micro jig ya. Ini adalah micro jig asis single hook buat micro jig ini. Ada beberapa ukuran, ada 3 ukuran yang saya jual, dan ini yang paling besar saya jual. Selanjutnya juga saya ada beberapa ini. Waktu saya beli ini per dus ya, cuma saya ecer karena saya susah lakunya kalau per dus. Saya pun coba-coba ngecer dan alhamdulillah baru ada pembelinya. Ini size 8 ya. Ini treble hook buat minnow mungkin, atau bisa juga buat metal jig atau micro jig yang kalau mau ditaruh di bawahnya ya. Di atas itu single hook atau double hook, terus di bawahnya kasihkan treble ya. Ada beberapa ukuran. Ini size 6. Saya bungkus satu-satu aja biar enak lakunya. Alhamdulillah memang terbukti ya, setelah saya ecer baru ada pembelinya. Ini juga rencana saya ecer, saya belinya per kotak ini dari brand Zeus kalau tidak salah, iya Zeus. Ini treble hook juga size 1/0. Size 1/0. Saya rencana juga mau ecer ini, belum saya bungkus. Karena kalau dibeli kotak ini lumayan ya harganya, satu kotak. Nah, ini ada dari brand BKK. Ini treble hook juga, saya rencana mau ecer juga ini, nanti saya bungkus satu-satu. Ini size nya 3/0 buat, nah ini cocoknya buat di metal jig ya, di bawahnya itu. Jadi di atasnya kita taruhkan single hook atau double hook, terus di bawahnya kita kasihkan treble. Juga ada beberapa mata pancing. Ini adalah bonus-bonus waktu saya belanja dulu ya. Saya pajang aja di sini. Alhamdulillah kalau laku. Selanjutnya ada, nah ini ada minnow ya. Ada minnow dari Hinomiya ini. Ada beberapa, mulai dari yang ujung sini tuh ukurannya kecil. Ini kalau tidak salah size-nya itu size 3 gram kilo ya. Ini size 3 gram dan dia floating. Itu ada 3 warna. Terus yang ini tuh top water ya, dia top water kayak semacam ini kok, mulutnya nih semacam popper. Untuk water ini 3 gram ya, hanya satu kalau tidak salah saya beli hanya satu. Nah ini ada 3,5 gram dan dia sinking. Ini dari Hinomiya juga. Tersisa 3 warna. Selanjutnya ini ada size ini 5 gram ya. Ini 5 gram dan sinking dari Hinomiya juga. Tersisa 3 warna ya. Di sana ada warnanya 3. Tersisa 3 warna. Tadi depan warna rainbow, ini juga warna rainbow. Dan di belakang ada red hat. Oke. Dan ini tersisa satu, ada 5 gram ya. Ini 5 gram juga sinking. Dan ini lidah panjang ya. Lidah panjang. Tersisa satu warna, ini lidah panjang. Ini sinking juga tapi dia lidah pendek ya. Lidah pendek. Selanjutnya ada minnow. Ini ada 9 warna yang saya punya. Ini saya pesan dari Palu, handmade ya, buatan tangan. Ada 9 warna.
Ini beratnya di atas 6 gram dan di bawah 7 gram ya, kita ambil rata-rata 7 lah. Dan ini sinking, slow sinking, kedalaman sampai 1,5 meter kalau tidak salah, 1,5 meter ya. Ini ada beberapa warna saya punya. Ada 9 warna. Selanjutnya ini ada minnow dari Hinamiya 10 gram dan dia floating. Saya punya ada 3 warna termasuk ini dan ini floating ya, 10 gram. Dan selanjutnya ini tadi geser dulu. Ini ada ukuran 13 gram floating, tapi lidahnya panjang ya. Keterangannya floating. Bisa dapat fokus ya karena resolusinya rendah. Saya sengaja resolusi rendah karena video ini panjang ya, durasinya panjang. Ini ada 3 warna juga ya, ada tiga warna yang ready sama saya. Selanjutnya ini ada buat mancing gabus JawFrog. Ada JawFrog. Ini ada 9 yang saya punya, ada 9 warna dan ukurannya ini 6 gram ya, cuma beda tipe aja dia. Kalau ini tipenya Scooty, dan yang tadi ini tipenya Johnny, Scooty dan Johnny. Juga saya ada sisa 1 shock lure, maksud saya shock frog, ini 10 gram ya beratnya, dan 1 shock frog 14 gram, sisa 1 juga. Saya belum order lagi. Saya ada 2 shock lure dari Kenzi, 2 warna. Ini ukurannya 5 gram. Itu ini, satunya itu warna clear. Saya juga ada beberapa size sabiki dari Kenzi. Ini size-nya size 8 dan paling bawah ini size 14, size 14 ya teman-teman, sabiki. Terus saya juga ada ini, nah ini dulu saya order juga untuk saya pakai, rencana saya mau pakai tapi sampai sekarang tidak pernah saya pakai, jadi saya taruh aja di pajang aja di jualan saya. Ini 20 gram ya, sinking stick bite. Saya ordernya 2 stick, yang satunya itu warna apa ya, saya lupa, warnanya hijau ya tidak salah ya. Sudah laku temannya 1. Terus sisa ini yang red hat 20 gram sinking. Juga saya ada beberapa squid jig buat mancing cumi, dan ini size nya ukuran 2,5, beratnya itu 13,5 gram. Dari water killer. Dan ukuran 3/0
atau beratnya 16,5 gram seperti ini. Ini ada 5 warna, dan yang 2,5 tadi ada 4 warna ya. Oke, di bawahnya ini ada metal jig ya. Ini metal jig ukuran, kita mulai dari sana dulu yang kecil. Ini saya ada spoon, ini beratnya 25 gram juga. Saya beli dulu untuk saya mau pakai, saya lupa pernah saya pakai apa tidak. 25 gram saya beli aja dulu. Ini juga saya beli buat rencana mau pakai pribadi, saya juga lupa apa pernah saya pakai atau tidak. Ini beratnya 20 gram. Dan ini ada spoon juga 20 gram. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya ada spoon 2 warna, satu model. Ini 6 gram ya, buat mancing WL. Dan ini lumayan juga ya, lumayan laris juga. Lumayan laris barangnya. Cuma memang ini selama Ramadan, dan setelah Ramadan ini lure untuk casting saya lupa apa sudah ada laku apa belum. Kayaknya pembelinya menurun ya. Kemarin saya ada pembeli itu hanya metal jig buat pakai jigging. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada buat casting bisa, ini 7 gram. Bahannya dari metal ya, dari Kenzi, dari brand Kenzi. Itu tersisa 4 warna teman-teman. Ini dia sama. Sebenarnya saya ada micro jig 10 gram dari Verloc. Ini dari Verloc, modelnya seperti ini. Ini ada 6 warna. Yang dia di satu ukuran itu, satu model itu dia ada 6 warna ya, rata-rata kalau Verloc tuh. Selanjutnya saya ada 10 gram juga dari Agatha Jig, dari Ceprot ya, Ceprot Ceprot lure. Agatha Jig ini adalah nama jignya, dan ini pembuatnya kalau tidak salah, Ceprot lure. Itu saya punya ada beberapa ukuran. Tersisa 4 warna yang 10 gram tadi, termasuk ini. Ini awalnya saya beli tidak ada single hooknya ya, hanya micro jig aja. Ini saya berinisiatif sendiri untuk menambahkan micro jig ya, jadi pembeli tinggal pakai aja. Selanjutnya ada dari Anemone Evil Jig, ini 10 gram redhead. Kalau ini sudah dilengkapi memang dengan single hook ya, dan ini juga lumayan laku. Ada tersisa 3 ukuran untuk yang Evil Jignya tadi, ada hijau dan ada gold emas. Ini ada bonus ya waktu saya belanja. Ukurannya ini saya kurang tahu berapa gram, saya pajang aja. Terus ini masih Evil Jig 12 gram, tersisa 1. Selanjutnya saya ada metal jig 15 gram dari Verloc. Ini juga ada 6 warna, masih lengkap ya warnanya. Ini teman-teman, ini 15 gram, tidak dilengkapi dengan AC shock ya,
Selanjutnya ada 15 gram. 15 gram tersisa 1. Ini ada 20 gram. Sama ini juga 15 gram dan 20 gram ini tidak lengkap dengan single asis ya. Asis single look. Saya aja nambahkannya. Ini 20 gram, tersisa 1 juga. Dan ini 20 gram. Kalau ini sudah dilengkapi dengan treble hook di bawahnya dan single hook di atas ya. Selanjutnya ini ada 30 gram Talgic. Saya ada beberapa warna. Oh ya, saya juga pernah mengorder popper 60 gram seperti ini. Saya dulu order, tapi sampai sekarang pun belum pernah saya pakai karena saya tidak ada tikelnya. Juga ada stick bag, 1 stick bag 60 gram juga. Sudah saya kasih kode 40, artinya 40 gram untuk memudahkan kalau istri saya yang jualan, juga memudahkan untuk pembeli ya. Ini ada 60 gram. Terus ada 80 gram. Ini 100 gram. Ini 150 gram. Di bawahnya ada 200 gram. Lumayan banyak pilihannya. Juga ada 250 gram. Ini 250 gram. Di sebelahnya ini ada 300 gram. Dan ini 400 gram. Ini kopi Tokayo 400 gram. Dan yang ini 450 gram dari Verloc. Ya, beginilah teman-teman keadaan dari jualan saya. Jadi ada satu etalase ya, sudah tadi kita review isinya, dan ada beberapa kotak dan kantong plastik ya. Baik teman-teman, jadi dia tadi review jualan saya. Masih kecil ya, dan jualannya pun masih di rumah. Dan semoga kedepannya nanti saya sudah bisa punya toko sendiri, dan tentunya koleksi jualan saya akan bertambah ya. Semoga saja kedepannya bisa terwujud, amin. Dan semoga saja secepatnya, amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan bosan-bosan untuk like, bisa juga komen, dan juga subscribe ya. Dan untuk menerima notifikasi video-video saya selanjutnya, teman-teman bisa mengaktifkan loncengnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.